jantung. Nah, awalnya gangguan jantung, tapi kemudian ternyata autis. Ya, sudah ada Bu Dwi? Ya. Halo. Oke, silakan Bu Dwi. Ya, jadi memang awalnya anak saya ini, saya tahu Alpaspin itu sebenarnya awalnya karena jantung ya. Jadi waktu itu saya diperkenalkan Alpaspin untuk membantu melancarkan ini pernafasannya. Dan jujur anak saya ini udah divonis dengan dokter itu umurnya nggak lebih dari 6 bulan waktu itu ya. Nah, artinya waktu saya kenal Alpaspin itu terjadi itu usia anak saya waktu itu 1,5 tahun. Nah, tetapi yang luar biasa sekali ya, waktu saya memakai Alpaspin, kemudian saya pakai Medan Quantum, dari yang awalnya kan efek jantungnya ini kan lemah. Nah, itu awalnya anak saya itu nggak bisa minum, nggak bisa makan, dia minum susunya itu hanya 30 mili, padahal usia udah 1,5 tahun ya waktu itu. Nah, setelah saya pakai Alpaspin, itu saya pasangin Medan Quantum, 2 minggu kemudian, ya yang tadinya dia minum cuma 30 mili itu langsung naik gitu loh, langsung di angka 75, 150, bahkan 250 mili. Itu hanya perubahannya itu terjadi selama saya pakai Medan Quantum itu 2 minggu saja gitu loh. Nah, kemudian yang luar biasa lagi respon mulutnya. Jadi anak saya itu dia nggak bisa membuka mulutnya itu nggak bisa buka gitu ya. Jadi nelannya tuh nggak bisa makan, itu susah sekali. Jadi kadang saya juga harus encer gitu ya makanannya, itu pun juga dia nggak bisa respon gitu loh. Nah, waktu itu akhirnya sampai usia dia 2 tahun, saya melihat ada yang lain gitu ya di anak saya. Dia dipanggil tuh nggak pernah, nggak tahu-tahu, nggak fokus ya. gitu. Ya, seperti punya dunia suka tiba-tiba marah, kemudian juga nangis sendiri. Apa ya, dia punya itu tuh lebih sensitif gitu loh. Nah, terus kemudian waktu itu saya sempat bawa ke dokter dan memang dia divonis ADHD, autis. Jadi saya sempat campur gimana ya, perasaan saya waktu itu sudah jantungnya usia 2 tahun, itu anak saya belum bisa bicara gitu, sama sekali
sekali, nggak bisa bicara. Bahkan eh, dia nangis, keluar air mata, tapi nggak mengeluarkan suara gitu ya. Suara, iya. Nah, iya, iya. Jadi, eh, tapi setelah saya ganti, kan saya waktu itu diganti dengan apa meta, saya disuruh ganti dengan Halo Caki, beri salam nak sama tante yuk. Assalamualaikum, nama saya Zaki. Selamat pagi. Pinter ya. Lagi makan apa nih Ki? Tabina dengan Alhamdulillah. Wah, hebat ya. Ini Caki Bu lagi makan ya. Ini kita mau sharing kisah pengalaman putra kami yang ada tantangan kesehatan di anak berkebutuhan khusus. Inilah kisah pengalaman putra kami. Dua putra kami sebelumnya ada tantangan kesehatan, yaitu berkebutuhan khusus. Alhamdulillah sekarang sudah normal dan sehat ya, sudah pulih ya, lewat perantara media yang luar biasa, Alpha Meta dan Alpaspin. Ini ada ya, kedua putra kami sudah benar-benar pulih, sehat dari kondisi itu. Terharu bahagia ya Bu, di mana kedua putra kami sudah melewati masa itu. Alhamdulillah sukses dan berhasil melewati kondisi itu, berkah dari kita orang tuanya ya, penuh perjuangan, pengorbanan, kesabaran. Gimana caranya agar putra kita pulih dan normal seperti anak pada umumnya. Ini saya sharing ya, penggunaan media yang luar biasa ini, Alpha Meta dan Alpaspin. Untuk Alpha Meta dari tahun 2012 sudah mulai dikonsumsi ya. Ya, awal kenal di tempat terapi putra kami, dan sampai sekarang tetap dikonsumsi. Sudah tahun 2020, berarti sudah 8 tahun ya. Dan untuk Alpaspin akhir tahun 2014 awal mulai kita gunakan dan disinergikan penggunaannya dengan Alpha Meta. Alpha Meta kita tahu kan makanan sel yang berasal dari kulit ari beras coklat. Air Alpaspin minuman sel. Benar-benar luar biasa ya, dengan disiplin dan konsisten. 3 bulan awal itu sudah terlihat hasilnya, sudah bisa putra kami sudah bisa mengeluarkan suara dan bisa komunikasi. Kita sudah ngerti apa yang dia mau, pulihnya cepat banget. Alpaspin dan Alpha Meta solusi untuk anak berkebutuhan khusus ya. Cara penggunaannya,
Oke. Selamat malam. Selamat malam, teman-teman. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Dimanapun Anda berada ya. Jumpa lagi dengan kami ya. Untuk berbagi sharing tentang kesehatan ya. Perkenalkan dulu teman-teman ya. Saya Winda, saya sebagai host malam ini ya. Saya akan membantu teman-teman semua ya yang mau bertanya langsung dengan narasumber kita pada malam ini ya. Baik, malam ini kami akan mengangkat topik ya, bagaimana memaksimalkan alfa meta, alpaspin untuk anak berkebutuhan khusus. Contoh kayak seperti ADHD ya, ke autis, speech delay ya dan sebagainya ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman juga di berbagai kota ya yang mau bertanya ya, boleh dipersiapkan pertanyaannya ya. Nanti bisa langsung tulis langsung di komentar ya, di bagian bawah di komentar itu nanti boleh ditulis ya pertanyaan apa yang mau nanti ditanya dengan narasumber kita nanti ya. Dan juga bagi teman-teman juga ya di seluruh Indonesia yang sudah punya pengalaman ya, pengalaman tentang alfa meta alpaspin yang mengalami pemulihan ya, bukan hanya dari anaknya kebutuhan khusus ya, contoh siapa tahu yang dari kayak asam lambung ya, yang stroke dan sebagainya juga boleh isi komentar di bawah ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Baik ya. Kalau untuk berbicara tentang anak berkebutuhan khusus ya, topik kali ini kayaknya bagus sekali ya kita angkat ya, benar ya teman-teman ya, karena kalau kita bilang ini adalah satu solusi secara alami ya, yang terbaik yang akan membantu teman-teman semua yang mempunyai anak kebutuhan khusus ya. Setahu saya untuk biaya pengobatan untuk anak berkebutuhan khusus kan tidaklah murah ya teman-teman ya, benar ya, itu pasti butuh waktu, butuh biaya, dan itu nggak sedikit juga, benar ya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman ya, untuk menghemat waktu ya, saya akan mengundang ya narasumber kita ya pada malam ini ya, Beliau adalah seorang praktisi kesehatan ya, praktisi kesehatan yang mempunyai pengalaman yang sangat banyak sekali ya di lapangan ya teman-teman ya, tentang anak berkebutuhan khusus ini. Baik, saya akan menyapa dulu ya. Pak Kelvin. Halo Ibu Ida. Ya, Pak Kelvin. Selamat malam, Bapak Kelvin. Selamat malam juga Ibu Winda. Ya, apa kabarnya ini? Baik, sehat luar biasa. Sehat ya. Sehat Kelihatan dari senyumnya ini ya, sehat ya. Dan yang kedua, karena malam ini saya akan mengundang bukan hanya satu narasumber ya, ada dua narasumber ya. Yang kedua saya akan mengundang Ibu Mary Natalia. Halo, selamat malam Ibu Mary Natalia. Halo, selamat malam Ibu Winda. Apa kabarnya? Ya, tanya balik ke saya ya. Alhamdulillah baik ya. Bu Mary sendiri gimana kabarnya? Ya, luar biasa sehat ya. Di zaman sekarang kita tetap harus hidup sehat. Ya, tentu itu Bu Mary ya. Karena apalagi masa pandemi COVID seperti ini ya, jaga kesehatan itu sangat penting ya. Apalagi yang punya tantangan kesehatan di luar sana. Baik ya, teman-teman, malam ini kan kita akan mengangkat satu topik yang sangat bagus sekali ya, yaitu topiknya bagaimana memaksimalkan tentang alfa meta dan alpaspin untuk anak berkebutuhan khusus. Baik, yang pertama saya akan boleh nggak bertanya dengan Pak Kelvin ini ya. Boleh nggak Pak Kelvin jelaskan secara singkat apa itu alfa meta dan apa itu alpaspin sendiri ya, biar teman-teman juga bisa mengulang kembali ya, bisa tahu lebih dalam tentang alfa meta dan alpaspin ini sendiri. Ya, oke. Terima kasih Bu Winda. Saya akan jelaskan dulu ya. Selamat malam semuanya. Salam kenal ya. Saya Kelvin. Oke, malam ini saya bukan mengajar ya. Saya juga bukan dokter. Saya adalah praktisi kesehatan ya, khususnya dalam konsep self healing, penyembuhan secara alami. Dan kami sudah belajar banyak hal tentang kesehatan ya selama 12 tahun terakhir ini. Banyak sekali juga membantu berbagai tantangan kesehatan. Nah, malam ini saya akan lebih banyak sharing ya. Saya nggak akan banyak sharing. Nanti kita akan lebih banyak tanya jawab ya. Tanya jawab dan dengarkan sharing juga dari pengalaman teman-teman di sini. Oke, saya akan tampilkan slide-nya ya supaya teman-teman bisa lihatnya juga lebih enak. Oke.
Nah, sebelumnya perkenalkan ya, jadi kami selain dari praktisi kesehatan Savilink, kami juga adalah distributor resmi dari perusahaan namanya Bizworld Internasional. Nah, Bizworld ini sendiri udah beroperasi selama 10 tahun terakhir ya, dan di Indonesia juga kami punya kantor cabang resminya ada di Jakarta dan Surabaya. Nah, untuk internasional, kami punya kantor cabang tuh ada di 12 negara lebih. 18 negara lebih. Seperti itu ya. Nah, malam ini kita mau bahas mengenai tentang bagaimana sih cara menggunakan terapi alpha spin dan alpha meta, khususnya untuk anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Oke. Nah, kalau bicara mengenai kebutuhan khusus, itu kan banyak banget macamnya ya. Ada yang dibilang ADHD, autis, hiperaktif, lambat bicara gitu ya, hingga Down syndrome. Banyak banget jenisnya. Dan kalau teman-teman tahu, hari ini kalau bicara mengenai data ya, riset, penelitian, bahwa ternyata anak autis itu dari tahun ke tahun, jumlahnya semakin meningkat. Kok bisa gitu ya? Bahkan kalau teman-teman lihat grafik ini, peningkatannya luar biasa banget. Di tahun 1970 itu satu dari 10.000 kelahiran, hanya satu anak autis. Tapi berkembangnya zaman makin cepat, itu peningkatan hampir 200% loh. Hari ini kondisinya adalah 1:50. Setiap 50 kelahiran, satu anak autis. Luar biasa banget ya. Jadi ini bukan sebuah kebanggaan bagi kita ya, tapi harus mulai diperhatikan. Oke, nah hari ini kita nggak bicara mengenai penyebabnya ya, karena yang penting adalah solusinya, betul ya. Nah, apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman yang kami banyak tangani di lapangan, khususnya untuk anak-anak kebutuhan khusus, kami menggunakan terapi konsep secara alami. Nah, konsep alamnya ini dibantu oleh dua media. Yang pertama adalah namanya alpha meta. Seperti yang teman-teman lihat ya di gambar, jadi alpha meta itu apa? Alpha meta itu adalah makanan pokok untuk perbaikan sel-sel tubuh kita. Nah, alpha meta itu sendiri dia bukan obat, tapi dia adalah makanan pokok. Jadi benar-benar ibaratnya sangat alami, betul ya. Terbuat dari apa? Terbuat dari kulit arinya beras merah terbaik di Thailand, di dunia ya. Dan luar biasanya sendiri, alpha meta ini 1 sendok takarnya sekali minum, itu ibaratnya kita sedang mengkonsumsi 10 kilo nutrisi beras merah. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya betapa kandungannya sangat tinggi banget. Nah, kenapa penting untuk memberi makan sel? Karena prinsipnya begini teman-teman. Anak-anak yang kebutuhan khusus, kalau kita bicara mengenai tantangan, mereka tuh adalah mengalami gangguan di sel-sel otaknya. Jadi banyak sekali tantangan di saraf-sarafnya di otaknya. Nah, fokus kami adalah bagaimana memperbaiki selnya. Memberi makan sel itu supaya sel itu menjadi sehat. Karena ketika selnya itu sehat, tubuhnya itu bisa menyembuhkan sendiri secara alami dari dalam. Nah, itulah konsep yang dinamakan Savilink. Nah, itulah kenapa alpha meta ini kami sangat banyak menganjurkan untuk membantu anak-anak kebutuhan khusus dengan terapi nutrisi alpha meta. Oke. Nah, di dalam alpha meta itu ada satu kandungan namanya alpha PSP, teman-teman. Nanti teman-teman bisa searching di Google ya, itu satu kandungan yang sangat bagus banget fungsinya untuk perbaikan sel. Fungsi sel itu menjadi lebih bagus. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat alpha meta itu untuk anak-anak kebutuhan khusus fungsinya apa? Selain untuk memperbaiki sel otak, dia juga sangat bagus untuk memperbaiki sistem pencernaan. Karena yang namanya anak kebutuhan khusus, mungkin di sini teman-teman juga nanti boleh bertanya ya, boleh berbagi pengalamannya. Kebanyakan itu mereka ada tantangan untuk nggak bisa sembarangan makanan. Betul ya? Justru makan tertentu itu malah bisa memicu mereka hiperaktif, semakin nggak bisa tenang. Nah, luar biasanya alpha meta ini dia memperbaiki seluruh sel-sel di tubuh kita. Jadi bukan hanya otak aja yang dapat asupan, tapi semua sel di dalam tubuh, baik pencernaan, baik organ jantung, baik organ yang lainnya, itu semua mendapatkan nutrisi yang bagus. Prinsipnya seperti itu. Jadi sangat bagus banget untuk otak dan sistem pencernaannya. Oke, nah itu adalah alpha meta. Nah, media kedua yang kami banyak gunakan untuk menangani anak-anak kebutuhan khusus, itu ada satu namanya adalah alpha spin. Seperti ini ya. Bentuknya simple, sederhana, tapi fungsinya luar biasa. Nah, alpha spin-nya apa? Ini adalah teknologi canggih buatan Jerman. Nah, fungsinya seperti teman-teman bisa lihat. Kenapa kita menggunakan terapi alpha spin? Kalau teman-teman tahu, hari ini kenapa peningkatan anak autis itu meningkat tajam? Salah satu faktor penyebab yang hari ini banyak orang nggak ketahui itu karena dari radiasi. Jadi ternyata gelombang radiasi yang dimunculkan dari barang-barang elektronik ya, seperti handphone, wifi, gadget, laptop, dan sebagainya, itu mengeluarkan gelombang. Dan gelombang radiasi ini ternyata tidak baik dampaknya untuk darah, terutama untuk otak. Nah, teman-teman lihat di gambar ya. Hari ini seluruh tempat di mana kita pergi itu pasti ada wifi. Oke? Dan itu ternyata adalah silent killer. Kita nggak kelihatan mata gelombang itu, tapi ternyata merusak kita punya sel semua. Nah, bahkan bahayanya untuk anak-anak yang masih kecil, itu ternyata mereka menyerap radiasi jauh lebih tinggi daripada orang dewasa. Jadi bisa bayangkan berapa banyak hari ini anak-anak Anda yang menggunakan gadget di rumah, itu kadang kalau sudah main gadget, udah nggak bisa diambil.
Kalau diambil sedikit bisa marah, bisa hiperaktif. Nah, itu salah satu gejala yang ditimbulkan dari radiasi, teman-teman. Nah, itulah kenapa kita penting banget untuk menggunakan alpha-spin. Nah, fungsinya alpha-spinnya apa? Alpha-spin ini yang memproteksi kita dari luar. Jadi alpha-spin itu dia mengeluarkan gelombang, seperti teman-teman bisa lihat di gambar ya, dia mengeluarkan gelombang alami sehingga membuat tubuh kita ini harmonis. Karena ternyata otak manusia, otak anak-anak itu dia ada gelombangnya juga. Nah, dan kita menggunakan handphone, anak-anak Anda dikasih gadget, itu juga mengeluarkan gelombang, tapi merusak otak. Nah, dengan kita menggunakan alpha-spin, itu membuat gelombangnya jadi harmonis. Sehingga sel-sel radiasi tadi tidak merusak kita punya tubuh. Prinsipnya seperti itu. Jadi melindungi kita gitu ya. Selain itu, alpha-spin, nah, kalau teman-teman lihat, itu kalau kita punya satu, kita bisa memproteksi jarak 2 meter. Ya. Nah, ada satu konsep yang kita banyak terapkan untuk anak-anak kebutuhan khusus ya, bagaimana pemulihan bisa signifikan adalah dengan namanya medan kuantum, yaitu membentuk 4 alpha-spin. Nah, 4 alpha-spin seperti teman-teman bisa lihat di gambar ya. Nah, jadi pada saat dipasang 4, itu dia mengeluarkan gelombang antar satu dengan satu alpha-spin membentuk namanya medan kuantum, sehingga siapapun yang berada di tengah-tengahnya gitu ya, itu benar-benar terprotek, sehingga pada akhirnya kekuatan dari dalam tubuh penyembuhan secara alami itu meningkat secara otomatis. Karena ternyata teman-teman, dokter terbaik itu adalah tubuh kita sendiri, asalkan lingkungannya dijaga, makanannya dijaga, seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat di gambar ya, itu kuantum itu pasang 4 alpha-spin, itu bisa melindungi satu area. Jadi bisa dipasang di rumah Anda, tempat di mana anak Anda sering beraktivitas ya, pasanglah di sana. Itu akan sangat efektif banget untuk menjaga dia. Banyak teman-teman kami ya, pengalaman yang kami banyak tangani, yang mereka hiperaktif, pada saat dipasang kuantum, mereka jauh lebih tenang. Emosi bisa terkontrol, bisa stabil. Itu kekuatan gelombang alpha-spin, seperti itu ya. Nah, selain itu sendiri, alpha-spin ini bisa juga digunakan tuh di media air. Contoh, pada saat teman-teman minum air, ketika airnya tuh dilewatkan alpha-spin atau ditaruh di atasnya seperti ini, airnya itu strukturnya berubah menjadi heksagonal. Nah, inilah yang ketika kita konsumsi, dikasih minum untuk anak-anak Anda, itu bagus banget untuk penyerapan ke darahnya. Sehingga ketika sel-sel darah itu semakin bagus, oksigen di dalam darah meningkat, semua pembuangan, pencernaan itu akan terbantu dengan secara alami. Prinsipnya seperti itu. Jadi kombinasi terbaik adalah untuk terapi anak-anak kebutuhan khusus yang biasa kami bantu ya, itu adalah dengan media alpha-spin. Nah, alpha-spin selain dengan air tadi juga bisa digunakan senter, teman-teman. Seperti di gambar tuh ya, nanti saya akan tunjukkan contohnya. Kemudian akan lebih maksimal lagi jika alpha meta dikombinasikan dengan alpha-spin. Jadi alpha meta itu memperbaiki sel dari dalam, alpha-spin itu memprotek kita dari luar. Dan air yang kita buat alpha meta pun itu kita gunakan alpha-spin. Sehingga airnya menjadi strukturnya hexagonal living water. Seperti itu. Nah, itu secara sederhana ya penjelasan dari saya. Ini saya akan tunjukkan. Jadi kalau yang tadi saya bicara center itu seperti ini teman-teman. Nah, untuk anak-anak kebutuhan khusus bagaimana cara menggunakannya sederhana? Senternya arahkan ke kepalanya. Kenapa di kepala? Seperti yang saya bilang tadi, anak-anak kebutuhan khusus itu mereka ada gangguan di sel-sel otaknya, ada tantangan di sana. Sehingga alpha-spin ketika disenterkan di kepala itu dia memperbaiki sel-sel di dalam darahnya, di dalam otaknya. Sel feelingnya akan meningkat secara alami seperti itu. Ditambah lagi dengan konsumsi alpha meta. Oke, mungkin itu sekilas ya penjelasan dari saya supaya teman-teman ada gambaran. Saya kembalikan dulu untuk pertanyaan teman-teman yang ada yang mau bertanya, silakan saya kembalikan dulu ke hostnya Ibu Winda. Oh, baik Mas Kelvin, terima kasih penjelasannya ya. Ini luar biasa ya. Alpha meta dan alpha-spin perpaduan yang sangat luar biasa ya. Dari segi makanannya ya Pak Kelvin ya. Itu bagus sekali ya karena alami sekali ya. Memang itu sebenarnya kebutuhan tubuh kita ya, apalagi untuk anak-anak ini kan aman sekali ya. Apalagi tadi saya lihat tentang alpha-spin. Wow, zaman sekarang orang nggak lepas dari namanya gadget Pak Kelvin ya. Radiasi itu pasti, apalagi udah di rumah terus kan. Pelajaran sekolah segala macam kan pasti menggunakan ini ya, menggunakan online ya wifi, online segala macam. Itu kan semuanya radiasi semua. Yang nggak kelihatan mata, tapi tanpa kita sadari itu bisa merusak juga ya. Iya. Wow. Ini solusi yang sangat luar biasa sebenarnya Pak Kelvin ya. Karena mungkin di luar sana teman-teman kita, ibu-ibu di luar sana juga masih belum begitu paham tentang satu bahaya yang mengancam ya. Oke, Pak Kelvin, nanti akan mengundang. Saya boleh tambahkan sedikit. Boleh Pak Kelvin. Jadi untuk alpha-spin, alpha meta,
kenapa kami banyak ibaratnya sangat menganjurkan kondisi hari ini ya, karena seperti teman-teman tahu saat ini kan kita juga ada kondisi adalah pandemik corona ya. Banyak yang saya tangani hari ini, banyak yang menghubungi saya, mereka pada bilang bahwa mau menterapi anaknya pun mereka was-was karena kan nggak berani ke rumah sakit itu ya. Ibaratnya satu sisi dilema mau terapi tapi kondisi corona gimana. Nah, Alphaspin Alphameta ini yang kenapa banyak banget membantu menjadi sebuah solusi terapi yang alami dan praktis, jadi bisa diterapkan, diaplikasikan di rumah. Jadi teman-teman bisa pakai di rumah, bisa di Alphaspin ini sendiri pemakaian seumur hidup. Jadi benar-benar sangat sangat simpel banget dan sangat membantu sekali. Seperti itu Ibu Winda. Wow. Luar biasa, benar-benar saya setuju sih. Banyak sih yang bilang bukan hanya untuk terapi aja. Sekarang banyak orang juga was-was juga ke rumah sakit, Pak Kelvin. Sebenarnya ini ada satu solusi bagus banget sebenarnya. Baik Pak Kelvin, ini kayaknya ada pertanyaan ya. Nanti pertanyaan yang dijawab saya akan mengundang Ibu yang sangat luar biasa ya. Ini pada pertanyaan dari Ibu Inka ya. Dia bilang, apakah susu formula bisa berpengaruh kepada anak ADHD ya? Terus, apakah Alphameta ini bisa minumnya dicampur dengan susu? Baik, saya akan mengundang Ibu Mary Natalia. Ibu Mary Natalia. Ya, selamat malam. Kembali ke saya ya. Kembali ke tangan Bu Mary Natalia. Ya, bisa bantu kami untuk menjawab Bu. Oke. Bu Mary ya. Oke, mungkin ada yang nanya ya, untuk Alphameta apakah bisa dicampur dengan susu formula? Jadi sebenarnya gini, untuk Alphameta itu mau dicampur di nasi boleh, dengan madu boleh, mau di susu pun sebenarnya juga boleh. Yang penting satu, nggak boleh dicampur dengan gula pasir. Itu, gula nggak bagus. Anggap ya. Nah, cuman saran saya itu jauh lebih bagus kalau murni. Jadi murni Alphameta, apalagi kondisinya kalau dikasih minum itu pada saat perut kosong ya, misalnya sebelum makan siang, sebelum makan pagi, seperti itu bagus banget Alphametanya murni. Nah sebenarnya masalah banyak orang tua itu, saya kan banyak nanganin juga ya, itu banyak orang tua khawatir, bisa nggak ya anaknya itu minum murni gitu loh. Karena biasanya kan kalau susu formula kan pasti ada rasanya ya, ada manisnya. Jadi udah terbiasa mungkin anaknya minum yang manis, takutnya pada saat minum Alphameta dengan kondisi agak tawar itu jadinya nggak bisa minum. Jadinya mubazir. Banyak orang tua mungkin ada kepikirannya di situ. Ya. Tapi sebenarnya saya bisa ajarin kok caranya itu simpel banget kok sebenarnya untuk membangun habitnya untuk anak bisa murni. Karena kalau pengalaman kami, anak yang minum dengan dicampur-campur sama yang murni itu pemulihannya beda jauh. Ya. Seperti itu, bukan nggak ada perubahan, tapi perubahannya sangat signifikan untuk yang bisa murni, seperti itu. Contoh ya, saya contoh kasih minumnya. Contoh ini pengalaman anak saya sendiri. Karena anak saya waktu usia 3 tahun pun juga sempat ngalamin namanya speech delay ya, lambat ngomong seperti itu. Nah, waktu itu saya cuma dikasih tahu waktu itu saya sempat ke satu psikolog anak, dia cuma bilang simple, satu, kurangin susu formula malah. Jadi disuruh stop dan dicampur dan ditambah lagi saya baca buku. The Miracle of Enzyme, ternyata memang susu formula ini ternyata kurang bagus. Terutama untuk anak-anak ini ya hiperaktif, anak-anak ini istilahnya kebutuhan khusus, itu biasanya pencernaannya itu agak sensitif. Ya. Beda seperti anak biasanya atau umumnya ya. Nah, dan itu sebenarnya penyerapan untuk susu formula itu nggak mudah gitu loh untuk masuk ke penyerapan untuk diserap untuk ususnya anak. Sedangkan usus anak itu adalah otak keduanya anak. Seperti itu. Jadi kalau bisa murni lebih baik. Contoh misalnya kita bikin anget-anget, langsung mungkin diaduk aja, langsung dikasih coba minum. Seperti itu. Jangan dipaksa ya, kalau dipaksa pasti trauma anaknya. Nanti malah dia takut karena seperti dianggap itu minum obat ya kan. Ngomong aja halus-halus ya kan. Pada saat tenang, pada saat ibunya yang bagian biasanya kasih anaknya yang mungkin dengan ibunya aja berdua tenang-tenang ngomong. Nah itu biasanya anak bisa mendengarkan loh, walaupun anak itu hiperaktif. Nah waktu itu anak saya nyium aja dia bisa tahu loh itu ada Alphametanya. Seperti itu. Nah tapi saya cuman siapin aja saya cobain tuh selama seminggu 2 minggu, saya kurangin susu formulanya, pelan-pelan sambil saya kasih coba Alphameta. Seperti itu. Nah percaya nggak sekarang walaupun awal dulu cium aja dia bisa tahu Alphameta, sekarang mau dikasih minum pagi, siang, malam, berapa kali pun ini ya dengan kondisi murni itu oke banget. Sebenarnya proses perubahan habit itu hanya seminggu 2 minggu aja kok. Seperti itu. Gitu sih Bu Winda. Jadi saran kita sih murni lebih baik. Oh, halo Bu Winda. Ya, halo. Ya. Halo.
Halo, ada suara saya? Ada. Ya, Ada. berarti ya ibu-ibu ini juga ada pertanyaan. Bisa nggak campur jus dan gula aren? Berarti kan tadi sudah terjawab semua ya, teman-teman ya tadi ya. Berarti lebih baik itu dalam keadaan ya murni ya. Ya. Bisa, tapi lebih bagus yang murni. Ya. Begitu ya, Bu Mary ya. Jadi untuk awal Win, boleh juga Bu Winda itu mungkin cobain dulu aja 1/4 atau setengah sendok dulu pertama kali. Dan bikin pada saat mungkin gini, anak-anak kan pasti biasanya lari, main dulu nih, kan haus nih. Nah, pada saat haus itulah dikasih coba ini paling bagus juga. Jadi biasanya mau kok sebenarnya anak itu. Kembali ke orang tuanya harus percaya, seperti itu. Ya, jadi pertanyaannya udah ya, jadi bagus murni. Ya. Ya. Nah, oke. Bu Mary Natalia, sebaiknya kalau minum Alpha Meta ini berapa kali ya sehari ya? Sebaiknya ya. Oke. Untuk anak berkebutuhan khusus ini. Oke, jadi gini, sebenarnya untuk Alpha Meta atau Alphastin, ini nggak hanya untuk anak kebutuhan khusus ya, tapi sebenarnya mau dari bayi yang udah usia 6 bulan ke atas, ya kan, ibu hamil, orang tua, semua boleh minum. Nah, dosisnya kembali ke usia segala macam juga ya. Sebenarnya gini, kalau disarankan sama dokter, untuk kita yang usia normal, pokoknya 1 hari 3 kali, paling bagus selama 90 hari itu, ini ibaratnya rutin dulu, konsisten dulu. Jadi 3 kali minimal ya, 3 kali sehari selama 90 hari. Karena itu proses regenerasi total tubuh itu 90 hari paling bagus, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita memang ada masalah, itu kembali ya berat ringannya sebenarnya. Nah, kalau ada masalah contoh lah ya, misalnya ada pengaruh ke kanker segala macam, itu pasti lebih banyak. Tapi normalnya minimal kalau untuk anak-anak ya, kalau masih usia di bawah 10 tahun, 8 tahun, itu 1 hari 3 kali 5 kali oke. Mau 1 sendok, setengah sendok oke. Seperti itu. Yang penting rutin. Yang paling penting sih rutin, konsisten sih. Seperti itu, Bu Winda. Ya. Betul itu, Bu Mary. Apapun tuh pasti harus konsisten, ya, harus konsisten, harus rutin. Banyak juga ibu-ibu di luar sana tuh nggak sabaran, Bu Mary ya. Maunya cepet, maunya cepet instan. Padahal kalau semua apapun tuh pasti butuh proses ya, Bu Mary ya. Seperti itu. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih untuk ya ada lagi tentang untuk CV, cerebral palsy dan epilepsi ya, dan terus dia nggak bisa jalan, itu gimana cara solusinya Bu Mary ya untuk anak cerebral palsy dan epilepsi Bu? Oke, jadi gini, jadi tetap ya misalnya Bapak Ibu yang anaknya kebutuhan khusus tetap juga harus tetap konsultasi dokter. Jadi kami tidak mengambil alih tugas dokter ya, tanggung jawabnya dokter, atau misalnya obat-obat apa yang harus dikonsumsi itu pasti akan diarahkan sama dokter ya, seperti itu. Nah, jadi kembali lagi, cuman kan ibaratnya gini, pasti dokter juga menyarankan untuk pola hidup sehat, betul nggak? Pasti harus pola makannya yang bagus ya, itu untuk membantu proses pasti pemulihannya jauh lebih cepat. Nah, jadi istilahnya kalau kami bilang, jadi untuk Alpha Meta ini apakah bagus untuk anak cerebral palsy atau yang epilepsi atau yang kejang segala macam ya kan, itu banyak sekali yang terbantu. Memang untuk cerebral dibanding kalau untuk kayak anak speech delay, hiperaktif, pengalaman kami ya, speech delay, hiperaktif atau ADHD, Down syndrome itu ngalamin perubahan signifikan sih, termasuk kalau usianya sangat dini ya, pada saat mulai konsumsi Alpha Meta sama Alphaspin. Memang untuk cerebral palsy lebih butuh waktu, tapi kalau semakin usia dininya semakin bagus sih, seperti itu. Karena gini, Alpha Meta ini sekali lagi bukan obat ya, bukan obat untuk epilepsi atau obat untuk apa istilahnya untuk autis segala macam, bukan ya, seperti itu. Tapi karena Alpha Meta ini kan 1 sendok ini sama seperti 10 kilo beras merah, vitamin mineralnya. Sehingga ini kan salah satu pola hidup sehat yang praktis, kalau saya bilang. Kalau kita tumbukin, suruh anak makan 10 kilo beras merah dalam waktu sekali makan, udah pasti nggak mungkin, betul nggak? Tapi kalau kita ambil nutrisinya aja, ya kan, dalam 1 sendok itu bisa mengandung 10 kilo beras merah, dan apalagi penyerapannya cuma 30 detik sampai 1 menit, masuk ke dalam penyerapannya anak, sehingga anak ini mendapat nutrisi yang paling bagus, sehingga nanti proses pemulihannya kalau selnya dapat makanan yang bagus, dia akan bekerja dengan, ibaratnya bekerjanya kan maksimal. Nah, pada saat bekerja maksimal, otomatis pemulihan terjadi. Jadi bukan Alpha Meta ini yang menyembuhkan untuk epilepsi atau cerebral palsy-nya,
Tapi alfa meta ini memberi makan selnya. Selnya nanti yang akan regenerasi sendiri. Seperti itu, gitu Bu Winda. Jadi untuk epilepsi sih sebenarnya atau misalnya cerebral palsy bagus banget. Kalau pengalaman kita kan kalau kejang ya, kebanyakan anak yang cerebral palsy ada yang sebagian juga kejang ya, ada kejangnya. Itu pada saat konsumsi alfa meta terus menggunakan alpha spin, itu banyak yang kejangnya berkurang bahkan hilang. Seperti itu. Itu banyak sekali yang terbantu juga. Seperti itu sih Bu Winda. Dahsyat ya. Nah, terus ini Bu Mary, kalau untuk cara terapi alpha spin-nya sendiri, ini juga ada pertanyaannya sambil terjawab juga ya dari Bu Sulastri ya, solusi untuk ABK ya, yang CP atau epilepsi segala macam. Itu untuk memaksimalkan cara pakai alpha spin itu seperti apa ya Bu Mary ya? Yang terbaiknya Bu Mary untuk alpha spin-nya. Ya, jadi gini, untuk alpha spin memang paling bagus itu minimal 5. Paling bagus sebenarnya. Minimal loh ya. Jadi kalau mau lebih dari 5 ya boleh, tapi minimal 5 maksudnya apa? Jadi 4-nya kita nanti bikin namanya kuantum. Jadi yang tadi mungkin dijelasin sama Pak Kelvin ya, itu udah dibikin namanya kuantum, di 4 sudut kita taruh, jadi membentuk kuantum. Dan itu bisa untuk perlindungan. Nah ini ada gambarnya ya. Nah ini bisa perlindungan itu 100 meter kali 100 meter. Jadi seperti kayak 1 hektar. Jadi kalau 1 biji alpha spin aja boleh nggak? Boleh. Cuman perlindungannya itu gelombang alfanya itu cuma 2 meter aja. Jadi 2 meter aja di sekitar anak, itu pun harus dibawa anak terus kemana-mana kan. Nah tapi kalau 100 meter kali 100 meter, mau anaknya lari kemanapun tetap di dalam kuantum. Seperti itu. Nah kuantum ini kan kuantum energi ini gelombang alfa ya. Gelombang alfa itu bagus banget. Jadi seperti kayak pada saat anak walaupun hiperaktif kayak mana, pada saat dia tidur, itu pasti tenang, betul nggak? Nah, kenapa? Karena gelombang otak anak itu adalah masuk ke gelombang alfa. Seperti itu. Nah, tapi pada saat dia bangun, gelombangnya lebih kacau lagi. Kenapa? Karena ibaratnya gini loh, bertemu dengan gelombang-gelombang frekuensi rendah. Seperti kayak handphone, AC, gadgets, komputer, segala macam. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Sekarang tower, listrik, segala macam kan banyak sekali ya di mana-mana. Nah itu ternyata untuk anak-anak kalau yang dicek ya anak kebutuhan khusus, itu gelombang otaknya biasanya ngalamin gangguan, sangat sensitif banget. Nah dengan adanya alpha spin ini kan ibaratnya membuat gelombang-gelombang sekitarnya anak itu menjadi gelombang alpha. Jadi gelombang seperti pada saat dia tidur, masa-masa regenerasi sel otak. Seperti itu sih Bu Winda, memang paling bagus 5. Kalau terjelek itu minimal 2 misalnya ya kan. 2 taruh di dekat kepala ini bagus banget, atau disenterin. Disenterin di kepala juga bagus. Kalau untuk yang kayak lagi proses kayak cerebral palsy, itu di satu badannya juga bagus pada saat mau latihan duduk, mungkin latihan berdiri. Seperti itu bagus banget disenterin. Seperti itu. Juga air minumnya ya diminumin juga bagus. Nangkep ya Bu Winda, ya terjelek minimal 1 lah ya kan untuk awalnya. Tapi kalau misalnya jadi gini, untuk anak kebutuhan spesial nih memang ya istilahnya jangka panjang ya, kita butuhnya itu pasti perawatannya itu jangka panjang. Sebenarnya nggak hanya anak kebutuhan spesial pun juga ya, anak kebutuhan khusus juga. Sebenarnya kita pun ya harus jaga kesehatan jangka panjang juga, betul nggak? Kalau mau panjang umur dan sehat ya kan. Nah, apalagi anak kebutuhan khusus pasti kita perawatannya perlu jangka panjang. Nah, ini salah satu yang bisa dipakai kan seumur hidup juga, seperti itu. Jadi investasinya kalau saya bilang ini daripada beli emas, beli ibaratnya beli mobil, ya ini yang paling penting sekarang ini untuk kebutuhan khusus, seperti itu. Oh. Apa cara terapi yang lebih simpel ya Bu Mary ya, lebih simpel. Kalau kelihatan kalau dihitung-hitung sebenarnya ini bisa lebih murah loh Bu Mary ya. Karena kan jangka panjang ya Bu Mary ya. Karena nggak ada batas ya, dia nggak ada masa kadaluarsanya, tidak ada ya. Jadi bukan hanya anak yang punya kebutuhan khusus saja itu bisa diterapi. Jadi satu keluarga itu bisa juga ya. Iya, jadi kalau bikin kuantum bisa satu keluarga bisa terpulihkan juga ya kan. Biasanya gini, banyak juga orang tua yang sekarang ini bukan sehat juga loh, banyak yang tantangan kesehatan juga kan, kolesterol lah, diabetes lah, darah tinggi ya salah satu ya sebenarnya butuh juga kan perawatan seperti itu. Berarti bisa hemat ya Bu Mary ya. Wah ya. Ini solusi yang terbaik, solusi yang terbaik. Nah terus ini ada pertanyaan lagi Bu Mary ya. Ini untuk anak speed delay atau ada kebutuhan khusus lah. Itu cara terapi untuk di sinar itu harus berapa lama itu Bu Mary? Dan terus kalau di center itu bisa menggunakan alpha spin itu 1 atau 2 yang terbaik ya Bu Mary di dalam senternya itu sendiri.
Ya, jadi pasti beda lah ya. Kita punya satu sama punya dua pasti beda. Sama punya kuantum udah pasti beda. Seperti itu. Nangkep ya. Ingat kalau satu cuman bisa untuk 2 meter. Seperti itu. Tapi kalau misalnya punya burger ini lebih bagus sih istilahnya burger ya. Kalau kita bilang dua gini, itu lebih bagus lagi memang. Nah ini kita bisa taruh di dalam center. Sisa simple, centerin aja. Tapi kalau Bapak Ibu tanya ilmiahnya kayak mana? Ya sama lah Bapak Ibu beli handphone juga kalau ditanya cara bikin handphonenya kayak mana ya, merakitnya segala macam, cara kerjanya sampai gimana bisa dipakai buat telepon kita pasti nggak ngerti juga, betul nggak ya kan? Nah yang pasti ada rumus kimianya ya, rumus ilmiahnya. Tapi karena kami udah ketemu sama dokternya yang penemunya ini ya banyak sharing juga, dia bilang kalau bisa 2 lebih bagus untuk di center seperti itu. Di center gini boleh. Atau ya tadi saya bilang diginiin. Kalau misalnya di kepala ditaruh 2 gini juga boleh. Seperti itu, gitu. Nangkep ya Bu Winda ya? Ya. Terus itu untuk bisa pakai tuh berapa lama di center itu? Harus kan ada jamnya kah gitu maksudnya Bu Mary? Oh, ada jamnya ada. Atau gimana itu? Nggak ada ya? Jadi ini mau 24 jam juga boleh. Jadi kalau kami sudah kebiasaan juga di rumah ya. Jadi itu kami senterin, pokoknya kecuali habis kami cas ya, tapi kalau ini normal kami senterin aja gitu, nyalain aja terus. Seperti itu. Senterin di galon airnya juga bagus, seperti itu. Di tempat di bak mandinya juga boleh, seperti itu juga boleh. Lebih ini ya. Kalau di air tadi saya kan dengar tadi di air ya bisa untuk bisa membantu air jadi heksagonal itu. Itu sebaiknya tuh bagusnya di apain tuh Bu Meril alfaspinnya itu? Dicemplungin kah di airnya itu atau di gimana itu Bu? Kalau cara untuk di air Bu Mary? Ya, jadi kalau punya lebih sih lebih bagus dicemplungin ya, istilahnya kami direndam ya, seperti itu. Kalau misalnya punya alfaspin lebih. Tapi kalau misalnya alfaspinnya baru punya 2 atau 1 dulu, ya taruh di center aja, nanti centerin aja airnya. Seperti itu. Jadi menjadi namanya air heksagonal. Sebenarnya ada satu video bagus banget ya. Video itu kami ada tes darah ya, penggunaan. Jadi gini, kenapa ada anak kok sakit misalnya ya, maksudnya bukan sakit apa ya, maksudnya kebutuhan spesial dari lahir mungkin seperti itu ya kan, perkembangannya terlambat lah ya kan, perkembangan otaknya terlambat seperti apa, lengkap ya seperti itu, kenapa kok beda sama anak umumnya. Nah berarti kan kalau istilahnya kan ada satu tantangan kesehatan ya, seperti itu. Nah kalau tantangan kesehatan itu sebenarnya kan ibaratnya contoh misalnya di otak nih ya kan, nah kenapa otak bisa masalah? Karena itu sebenarnya semua tubuh kita ini kan terdiri dari organ ini terdiri dari yang paling kecil tuh namanya sel gitu loh. Nah berarti selnya itu masalah, nangkep ya. Dan selnya ini kalau nggak dapat makanan yang tepat dia nggak bisa regenerasi dengan bagus seperti itu. Nah kita ada tes, tapi kita tesnya itu waktu itu masih ke orang-orang dewasa ya. Itu yang usianya masih 20-30, itu pun ternyata ya kedepannya lebih kenapa sekarang banyak penyakit, salah satunya pola makan, pola hidup seperti itu, nutrisi, radiasi segala macam ya kan. Nah kita ada videonya, mungkin bisa Pak Kelvin siapin ya, ada nggak ya Pak Kelvin? Video tes darah. Jadi bagaimana sel-sel darah kalau kita ada masalah itu pasti sel darahnya kurang bagus seperti itu. Ibaratnya contoh ya, pergerakannya itu nggak bagus, jadi regenerasinya lambat. Akhirnya jadi masalah, kalau nggak bisa regenerasi sempurna, akhirnya lama-lama organnya jadi rusak, seperti itu, gitu. Nanggep ya. Nah, dengan adanya alfaspin alfameta ini, kita tes pada saat setelah penggunaan cuma dalam hitungan 30 detik 1 menit, kita tes sel darahnya itu jadi bagus banget. Nanti kalau Pak Kelvin sudah ada, nanti kita bisa ini sedikit ya. Masih ada pertanyaan nggak, Bu Winda? Kalau nggak, saya mau undang 1 orang dulu, 1 ibu lah ya, sharing. Oh, ya boleh kita nunggu video tadi kan kita bisa ini Bu Mary, silakan Bu Mary. Ya, soalnya saya dengar beliau kemarin ada kirimin saya 1 video anaknya itu bagus banget ya kan. Cuma nanti untuk kesaksian lengkapnya nanti kita mau bikin acaranya lagi tanggal 16 Agustus. Ini Ibu Inka ada ya, Ibu Inka, selamat malam Bu Inka. Bisa di-unmute ya Bu Inka? Oh ya. Selamat malam Bu Mary, kaget saya. Boleh nggak sharing dikit pemakaiannya? Saya tahu kan Bu Inka juga udah pakai alfaspin dan alfameta ya buat anaknya ya? Betul Bu, sejak umur dia 3 tahun saya pakai kan. Dan sampai sekarang. Oh, sekarang udah usia berapa berarti? Sekarang sudah usia 10 tahun Bu. Oh, kalau boleh tahu kenapa ya Bu Inka sebelumnya?
Jadi anak saya itu awalnya saya harus jelaskan dulu bahwa saya hamilnya itu bermasalah. Kita namanya preeklamsi, di mana saya ada tekanan darah tinggi yang mengakibatkan anak saya itu juga terganggu di dalam. Lalu setelah itu ya singkat cerita anak saya lahir dengan bobot yang sangat rendah, lalu dia ya dengan pertumbuhan yang kurang maksimal juga, dia harus ya masuk ICU dan lain-lain. Akhirnya ya perkembangan dia waktu umur 3 tahun saya lihat kok ada yang aneh gitu Bu. Ya dengan dia tidak merangkak dan lain-lain lah, saya lihat dia tidak berbicara dengan baik, kemudian dia juga aktif sekali, terus ada tingkah laku yang menurut saya tuh nggak sesuai dengan tumbuh kembang anak waktu seumuran dia. Akhirnya kita ke tumbuh kembang anak, kemudian kita kita ke tempat ke kota-kota gitu yang mau mencari kenapa, ya anak saya ADHD dan OCD waktu itu. Lalu puji Tuhannya ketemu sama seorang dokter yang menyarankan saya harus menggunakan Alphaspin dan Alphameta, dan saya turutin waktu itu dalam waktu nggak lama itu Bu. Jadi 3 tahun itu setengah bulan setengah tahun saya konsisten terus untuk dia tetap terapi, pakai Alphameta, pakai Alphaspin Quantum, saya senterin itu. Dia udah bisa duduk, udah bisa istilahnya dulu aja duduk itu nggak bisa gitu. Duduk itu semenit itu udah pasti nggak mungkin gitu. Dia pasti harus kemana lagi, nggak bisa kita menjelaskan sesuatu ke dia dengan tenang tuh nggak bisa. Jadi cuman dalam waktu 6 bulan ya singkat sekali itu dia sudah bisa duduk. Ketika anak kita sudah duduk, ketika anak kita sudah tenang, dari disitulah kan baru kita bisa memberikan simulasi lain kan Bu. Nah di situ saya langsung kejar apa yang saya bisa kejar gitu. Yang dulunya saya nggak bisa ajarkan, saya kejar terus sampai dia ya bertumbuh seperti ya puji Tuhannya sekarang sudah sekolah normal, sudah ya banyak lah Bu. Saya sudah bahagia lah istilahnya gitu. Luar biasa ya. Itu satu hari minum berapa kali ya Alphametanya, Bu? Oh ya, untuk soal Alphameta itu saya mau kasih tips juga nih Bu untuk anak kita para orang tua yang awalnya mungkin takut ya. Memang kita harus trick and trick juga anak kita. Jadi kita lihat anaknya misalnya sukanya kemana. Mungkin ya awalnya kita berikan plus dengan kalau nggak salah tuh ada surplus ya Bu ya. Ada surplus. Kalau nggak salah kita kan pernah ngasih obat yang apa itu? Nah, itu juga bisa. Kalau saya triknya saya kasih garam sedikit aja, Bu. Jadi sepertinya bubur gitu loh, Bu. Waktu itu. Jadi modelnya saya agar dia tuh terbiasa dengan ini apa namanya bubur ini atau Alphameta ini. Jadi trik saya seperti itu waktu itu. Dan puji Tuhan bisa, lancar terus sampai sekarang gitu. Luar biasa ya. Iya. Waktu itu memang gagal enggak. Memang saya sempat waktu percobaan itu saya kan nggak mau putus, ya maksudnya gini, kita memang sekali anak nggak mau terima, besok nggak mau terima, pasti gitu ya Bu, pasti ada penolakan. Nah kita tinggal pinter-pinternya pasti kita lebih pintar daripada anak, kita harus tahu, oh ini pas kapan misalnya, pas dia lagi main apa gitu, langsung dicekokin, atau misalnya dia lagi sukanya yang tadi saya bilang dipakein sedikit serumput garam sedikit, udah kita kerjakan, seperti itu Bu. Oke. Terima kasih ya sharingnya Bu Inka. Ya, terima kasih. Menurut Bu Inka, kalau dari segi Alphaspin, Alphameta, kan itu pasti ada investasi yang dikeluarin ya untuk kesehatan anak kan gitu loh. Tapi menurut Bu Inka, mahal, murah, terjangkau atau seperti apa dengan proses pemulihan yang sekarang dilihat seperti itu? Karena kan banyak orang tua itu pasti kepikirannya gini, ya saya mau sih kasih makan sehat ya kan, tapi kan investasinya gimana nanti dengan proses pemulihannya gitu loh. Ya kalau itu sih saya merasakan dengan jumlah dia harus saya bawa ke dokter, ya saya sih ke dokter manapun ya itu jauh lebih lebih terjangkau jauh Bu, dan itu saya bisa pakai sampai sekarang gitu. Jadi saya nggak, jadi sampai sekarang pun saya juga anak saya masih minum dengan
dengan air alfaspin, alfameta juga masih saya tetap konsumsi, alfaspin yang kuantum juga masih saya pakai, dan center juga masih saya pakai. Jadi kan yang tadinya saya kira mahal, tapi lambat laun tuh jadi kayak nggak ada, ya murah banget malahan saya bilang. Seperti itu. Oke. Nanti kita simpan kesaksian lengkapnya ya nanti. Aduh, Ibu Inka ya. Iya, nanti terima itu kasih. bagus banget loh kesaksiannya nanti tanggal 16 Agustus ya. Iya, terima kasih Bu. Oke, selamat malam Bu Inka. Malam. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau yang dibilang tadi ya, tetap Bapak Ibu kan pasti ada mungkin selama ini menggunakan terapi ya kan dengan dokter atau pengobatannya tetap dilakukan. Cuman pada saat Bapak Ibu diimbangi dengan makan yang sehat, yaitu alfameta nutrisi yang tepat, dan nanti dengan alfaspin ya gelombang yang harmoni, itu jadinya pemulihannya cepat banget, karena banyak sekali teman-teman yang ngalamin kondisi, misalnya contoh ya terapinya setahun, 2 tahun baru bisa ngomong beberapa kata nih misalnya, tapi pada saat diimbangi dengan alfaspin alfameta, itu 3 bulan 6 bulan bisa cepat banget seperti itu pengalaman teman-teman kami gitu loh. Kenapa? Karena memang itu secara logika aja sih ya kan, kalau misalnya mau diterapi pun ya kan, tapi kalau dia pencernaannya kurang bagus ya kan, tubuhnya kurang nutrisinya, jadinya perkembangan otaknya juga nggak maksimal seperti itu teman-teman. Anggap ya seperti itu sih Bu Indah. Ya. Oke Bu Mary, ini ada masih banyak lagi pertanyaan ini kayaknya lebih hot, lebih panas ini Bu Mary ya. Pak Kelvin boleh bantu jawab juga loh ya Pak Kelvin. Ya. Ya, boleh saling ini ya kita ya. Ada lagi nih pertanyaan ini, tapi ini di Zoom ya. Ini kalau anak mengalami step Bu Mary ya, atau Mas Kelvin ya, lebih dari 3 kali sampai opnam, apakah ada pengaruh nggak ya untuk tumbangnya ya? Untuk tumbuh kembangnya. Ya. Kayaknya Ibu Winda pun boleh bantu jawab itu. Bu Winda kan soalnya. Jadi awalnya saling menjawab, saling ya, ini ya berarti ya. Ibu Winda ada pengalaman. Saya tahu Ibu Winda juga banyak membantu ya menangani untuk yang kondisi step, karena anaknya Ibu Winda sendiri juga pernah mengalami seperti ini kalau nggak salah ya. Iya, betul Mas Kelvin. Saya sharing nih berarti ya. Kalau atau gini loh. Kalau untuk step segala macam itu kan pasti bermasalah di saraf ya. Tapi kalau lebih ini harus ke dokter ya, tetap ya. Sekali lagi harus tetap dokter yang harus memberikan satu diagnosis segala macam ya. Tapi kalau sepengalaman saya ya, kalau ada step segala macam itu kayaknya pasti ada, bukan kayaknya pasti ada bermasalah di tumbangnya. Makanya saya bilang pas umur anak saya 2 tahun 3 tahun, saya bukan ketakutan ya, karena kan otomatis pasti konsumsi obat terus ya, obat saraf terus ya. Dan saya sangat bersyukur ya, saya sangat bersyukur sekali tahun 2013 ya, 2012 atau 2013 saya ketemu alfameta ini, dan 2014 saya ketemu alfaspin. Dan sangat bersyukur langsung saya konsumsi ya dalam waktu 3 bulan. Di awal kan kata kalau minum alfameta itu harus kan 3 bulan di awal dulu ya, untuk lebih digenjotin. Kenapa? Sel kita berkembang itu dalam waktu 3 bulan. Nah, saya kasih anak saya untuk dalam waktu 3 bulan di awal. Seperti itu. Dan saya sangat bersyukur sekali pada saat saya terapi anak saya alfameta dan alfaspin sampai detik ini ya, dari tahun 2014 ya sampai detik ini ya, sudah nggak pernah kejang ya, udah nggak pernah, dalam arti kalau flu aja nggak pernah panas, daya tahan tubuhnya alhamdulillah bagus. Jadi kita memang maksimalkan dari airnya tadi, kita juga minum ya, dari airnya disenterin juga iya ya. Kalau udah mulai nggak enak badan, udah tinggal simple Mas Kevin, tinggal digosok-gosok ya, dan terapi disenter udah. Lebih simple, lebih hemat, saya bilang lebih hemat waktu, lebih simple, alhamdulillah pemulihannya lebih bagus. Yeah. Kalau pertanyaan yang tadi, ya insya Allah pasti ada ya, pasti ada bermasalah kok, karena di otak gitu ya. Makanya untuk umur 3 mungkin Umi umurnya berapa tahun ya, dari pertanyaan Bu Sumi ini. Kalau misalnya masih kecil harus cepat diperbaiki selnya tadi kan dijawab oleh Bu Mary ya, untuk pertumbuhan ya, seperti itu. Ya. Ini ada lagi nih ya, udah terjawab belum ya? Terjawab pertanyaannya. Karena memang ini kok, kalau udah bermasalah di saraf otak itu pasti ada masalah. Gak usah anak kecil, orang dewasa pun kalau udah bermasalah di saraf otak pasti ada bermasalah, benar nggak? Apalagi lagi masa tumbangnya ya, dan itu harus diperhatikan benar-benar itu, justru ya.
Ini ada lagi nih ya, pertanyaan ini. Kalau minum alfa meta dan pakai alphaspin, itu ada reaksi nggak di awal ya? Oke. Ada reaksi nggak? Contoh kayak misal pusing, mual, seperti itu, Mas Pak Kelvin ada nggak ya? Kalau untuk reaksi, pasti ada reaksi ya. Reaksi dalam arti gini, reaksi itu bisa kelihatan, bisa nggak kelihatan. Ada beberapa mungkin yang kelihatan efeknya di luar gitu ya. Misalkan minum alfa meta jadi ngantuk, jadi lapar, dan itu normal aja teman-teman. Artinya karena alfa meta itu kan dia bukan obat ya, tidak mengandung kimia. Jadi dia tidak ada efek samping. Walaupun memang tubuhnya menunjukkan gejala seperti itu, artinya memang tubuhnya menunjukkan sinyal. Contoh ya, kalau misalkan konsumsi alfa meta, anak itu jadi misalkan ngantuk. Nah, berarti tubuhnya memang menginstruksikan, sel-selnya itu menginstruksikan dia untuk istirahat. Jadi itu normal aja, itu reaksi yang ibaratnya masih normal ya. Jadi pasti ada reaksi seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa juga yang konsumsi kok kayaknya nggak ada bedanya. Sebenarnya bukan nggak ada bedanya, reaksi itu terjadi di selnya. Nah, itu kan nggak kelihatan mata ya. Hanya bisa kelihatan kalau di tes sel darahnya. Nah, ini kebetulan saya udah ketemu nih videonya. Mau saya setelkan mungkin ya? Ya, boleh, bagus ya, banget video yang mengenai boleh. Disinggung ya. Jadi ketika konsumsi alfa meta menggunakan alphaspin, itu kelihatan perubahannya pada proses sel-selnya seperti ini ya. Oke. Nah, ini contoh ya, nih kita pernah bikin sebuah acara. Jadi beberapa orang itu mereka dites sel darahnya. Nah, kebetulan ternyata beberapa orang itu mereka ada tantangan stroke, cancer dan sebagainya gitu ya. Nah, kelihatan sel darahnya kan seperti itu ya. Lambat gerakannya, menggumpal, dan itu kondisi sel darah yang sangat tidak bagus. Nah, ini seperti diabetes juga. Nah, ini yang di dalam darah kita, nggak kelihatan mata memang gitu. Nah, bahkan kolesterol, asam urat gitu ya. Dan memang kalau depan komputer kan juga begitu ya, betul, Pak Elvin ya. Betul banget. Darah kita juga mengumpal. Nah, bayangkan anak-anak juga seperti itu gitu. Nah, ini setelah menggunakan alfa meta ya, alfa meta dan alphaspin, lihat bedanya. Langsung sel-sel darahnya tuh bergerak dengan sangat cepat dan bentuknya tuh bagus banget, bulat-bulat gitu. Nah, inilah satu indikator ya kalau tubuh yang sehat itu pasti peredaran darahnya lancar. Ya, seperti itu ya. Nah, ini sekilas. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau dites, sebenarnya kayak anak-anak kebutuhan spesial pun, nah itu pasti ya sel-sel darahnya itu berbeda seperti itu gitu. Jadi bayangkan ya, itu kan orang dewasa aja pada saat dikasih minum alphaspin, dikasih minum air alphaspin ya sama 1 sendok alfa meta, itu sel darahnya langsung bagus banget kan bekerjanya, regenerasinya kan. Nah bayangkan anak kecil atau semakin dini usianya, itu pemulihannya pasti lebih cepat. Jadi pengalaman kita sangat cepat sekali, terutama ya kalau anak-anak itu usia golden age-nya itu 8 tahun katanya. Usia perkembangan otak itu maksimal tuh sampai usia 8 tahun. Jadi kalau semakin semakin dini itu pemulihannya fantastik seperti itu. Ya. Terjawab ya. Ya. Terjawab ya. Kalau masih penasaran nanti boleh tanya ke pengundangnya ya. Gitu ya Mas Kevin ya. Atau mau tanya lagi ya. Nah ini ada lagi nih ya, ada pertanyaan lagi nih. Nama malam, nama hot juga ini pertanyaan ya. Banyak yang mengalami ternyata ya. Ini juga banyak kesaksian loh Ibu Winda di YouTube. Kesaksian, iya ya. Kesaksian juga banyak sekali ya. Boleh kita baca satu-satu dulu ya, Mas Kevin ya. Boleh Nadia? Tentang kesaksian boleh. Kesaksian dari Ibu Wardani Indriati ya. Beliau juga mempunyai anak yang didiagnosis autis usia dari umur 1,5 tahun ya. Nah, minum alfa metanya pada saat umur 14-15 tahun. Karena kan udah umur besar ya beliau ya. Dan sekaligus pakai kuantum alphaspin saja itu bagus sekali perkembangan penalaran dan emosinya jauh lebih terkontrol. Nah, ini kan banyak juga nih Bu Mary ya di luar sana kan. Yang kita temuin anak autis juga nggak umur 3 tahun, enggak juga seperti itu kan Bu Mary ya di lapangan ya. Ada juga anaknya kayak seperti yang dialami Bu Wardani ini ya, umur anaknya yang belasan tahun seperti itu ya. Nah ini salah satu solusi terbaik juga ya Bu Mary ya. Iya, cuman memang kalau usia 13 tahun, 15 tahun lebih butuh waktu aja sih seperti itu. Tapi ada juga yang langsung kelihatan bedanya langsung ada seperti itu gitu. Ya. Kuncinya konsisten Bu Winda. Ya. Dan memang bulan pertama konsumsi terapi alfa meta dan alphaspinnya itu non-stop. Itu akan sangat kelihatan bedanya. Dan pengalaman kami itu ya peran orang tua penting banget. Peran orang tua terutama yang biasanya yang paling lebih feeling emosional itu kan dari seorang ibu ya.
Nah, itu bukan menyampingkan bapak-bapak, enggak, tapi biasanya ibu-ibu lebih dapat feeling ya kan, karena yang melahirkan gitu kan. Nah, itu harus pokoknya orang tua itu harus ada rasa percaya anaknya itu bisa pulih seperti itu. Memang namanya anak itu nggak ada 100% sempurna kok. Jadi mau anak normal pun juga nggak 100% sempurna juga gitu loh. Nggak ada yang 100% perkembangan tuh sempurna banget ya kan. Nah, cuman yang paling penting orang tua itu kalau saya lihat ya, contoh kayak kejadian Bu Inka, Ibu Marlia ya, beberapa kesaksian-kesaksian orang tua yang saya lihat, kenapa pemulihannya kayak Bu Wardani, kenapa pemulihannya sangat signifikan dan luar biasa ya, bahkan anak-anaknya bahkan nggak kelihatan sama sekali ada gejala-gejala ininya, gejala-gejala autis. Contoh anak saya pun juga ada speech delay-nya kan, seperti itu. Nah, kenapa? Karena orang tuanya percaya banget gitu loh. Percaya banget anaknya bisa pulih. Satu. Kedua, pada saat kita gunakan konsep ini, karena kita yakin kan kita lakukannya konsisten. Ingat nggak tadi Bu Inka bilang dari tahun 2000 berapa tadi ya? 2000 berapa tadi? Itu udah pakai ya kan? Nah, itu sampai sekarang kan rutin pakai. Anak saya dari usia 3 tahun 4 tahun itu rutin pakai sampai sekarang udah usianya 9 tahun. Seperti itu. Nah, karena kami tahu gitu loh ya kan, kalau bisa buat sehat untuk anak pasti kita perjuangin dan kita lakukan konsisten seperti itu gitu loh. Jadi nggak cuman sebulan 2 bulan lihat kok anaknya masih aktif udah stop ya kan. Sayang banget gitu loh, padahal itu selnya lagi proses perubahan di dalam tubuhnya. Seperti itu yang dibilang tadi Pak Kelvin, dalam selnya itu lagi perubahan, pemulihan. Seperti itu gitu. Nah, kemudian salah satu tipsnya juga misalnya ya setiap malam Bapak Ibu pada saat anak-anaknya udah mulai mau tidur, misalnya namanya siapa, kayak anak saya namanya Sky ya, saya suka ngomongin atau papanya suka ngomongin, Sky bisa ngomong, Sky bisa fokus, Sky bisa lebih tenang, seperti itu. Jadi tiap malam diomongin terus dibisikin. Percaya nggak itu anak-anak itu bisa mendengar, terutama kalau dari orang tuanya yang dapat feeling sama dia, seperti itu. Wah, betul-betul. Itu kebanyakan juga mungkin rata-rata di luar sana juga nggak pernah kepikiran kali Bu Mary, seperti itu untuk membicarakan hal-hal baik pada saat dia tidur itu nggak pernah kepikiran. Jadi sebenarnya kan, jadi sebenarnya itu juga penting juga ya Bu Mary ya, untuk memberikan hal positif ya. Betul, kuncinya bukan di anaknya kok, anaknya nggak ngerti apa-apa, kuncinya di orang tuanya. Ya. Seperti itu. Betul-betul setuju sekali Bu Mary ya. Karena memang sebenarnya kunci gini loh, alfa meta, alfa spin ini kan hanya perantara ya Bu Mary ya, perantara untuk memperbaiki sel dan memperbaiki harmonisasi tubuhnya dia ya, seperti dari lingkungannya kalau alfa spin ya. Yang paling penting itu adalah peran orang tua, benar ya Bu Mary ya. Kuncinya memang kalau orang tua sudah ikut acara ini, kalau saya bilang bersyukur deh gitu loh. Kenapa? Karena jadi jauh lebih menghemat, benar. Jauh lebih menghemat waktu, tenaga, mental, pikiran, perasaan tuh paling banyak ya, biasanya paling terkuras tuh kalau pada saat merawat anak-anak ini ya, kebutuhan spesial ya. Tapi ini sangat menghemat banget loh. Dengan adanya alpha spin, alpha meta, karena kami udah ngeliat banget banyak sekali orang tua yang anak-anaknya ngalamin pemulihan. Seperti itu. Jadi menghematnya jauh loh. Yang harusnya terapinya harus 6 tahun, kadang bertahun-tahun gak ada pemulihan luar biasa, dengan adanya alpha spin, alpha meta, pada saat dia di terapi pun langsung cepat sekali perubahannya. Seperti itu. Ya. Ini juga karena ini nyambung pertanyaan juga nih dari Ibu Ani nih ya. Jadi pertanyaan dari sekian anak-anak autis yang memanfaatkan alpha meta dan alpha spin, berapa persen nih ya yang memperoleh manfaat perbaikan dan sembuh dari autis? Sebenarnya tadi udah terjawab ya. Kuncinya kan dari orang tua itu dari orang tuanya ya, Bu Mary ya sebenarnya ini. Kuncinya jadi dari orang tua. Ya, jadi kalau yang kami tanganin selama ini, Pak Kelvin juga tanganin, banyak teman-teman lain juga, banyak teman-teman kami juga sih yang ikut membantu menanganin orang tua yang bekerja sama ya dengan orang tua yang anak kebutuhan khusus. Itu rata-rata semua pasti ngalamin perubahan sebenarnya. Sebenarnya ngalamin perubahan, cuman memang ada orang tua yang kepengennya 1 hari langsung sembuh ya istilahnya ya kan. Nah itu yang tidak konsisten, itu yang jadinya malah ini akhirnya ibaratnya nggak bisa maksimal. Tapi kalau yang konsisten, betul-betul konsisten ya, kita lihat 3 bulan 6 bulan ya rutin minum alpha meta, alpha spin setahun, nggak mungkin nggak ada pemulihan. Rata-rata ngalamin pemulihan. Karena simpel kok, bayangkan ya, kita ini kan sebenarnya alpha meta ini kan seperti kayak kita makanan zaman nenek moyang kita dulu. Zaman nenek moyang kita dulu, mau kita sakit apapun, nggak mungkin kan makannya pizza, Kentucky, ya kan, Indomie, ya kan, nggak mungkin, betul nggak?
pasti kita mau sakit apapun pasti makannya bubur, betul nggak? Kenapa? Karena logikanya bubur adalah yang paling bisa diterima sama pencernaan kita dalam kondisi sakit. Betul nggak? Nah, cuman kan zaman sekarang dengan penanaman segala macam, kita sering dengar ada bahan kimia lah, pestisida, ada campur-campurannya ya, betul nggak ya kan, pestisida segala macam. Nah, kalau alfa meta ini dipanen cuma setahun sekali. Dipanen cuma setahun sekali dan 100% organik, dan yang diambil pun bukan beras merahnya, tapi kulit arinya. Jadi nutrisi yang paling pentingnya. Seperti itu. Nangkep ya. Dan ini dengan teknologi sangat canggih, sehingga pada saat kita konsumsi 1 sendok, nutrisi yang didapat langsung 10 kilo beras merah loh, nutrisinya langsung. Nah itu yang fantastik, kenapa rata-rata banyak ngalamin pemulihan yang luar biasa. Betul-betul. Nah, tadi juga sudah terjawab, ini ada pertanyaan dari seorang ibu gitu kan, karena dia punya anaknya alergi juga, Bu Mary ya. Dia punya anak alergi, apakah alfa meta ini murni dari beras seperti itu? Tadi udah terjawab ya kayaknya ya dari Bu Mary ya. Ya, jadi memang nggak apa-apa Bu Winda, saya ikut bantu nambah ya. Jadi gini, banyak juga anak-anak ngalamin sekarang ini, pokoknya lebih pencernaan pasti beda ya dibandingkan zaman orang tua kita dulu ya, kayaknya tahan banting, betul nggak ya kan? Nah, tapi dengan pola hidup zaman sekarang ya kan, dengan adanya radiasi dan pola makan kita udah pasti berbeda sama zaman dulu kan. Zaman dulu lebih banyak organiknya, lebih banyak yang alaminya ya kan. Dengan pola sekarang membuat jadinya sel-sel anak pun yang lahir sekarang, zaman sekarang berbeda sama kelahiran anak-anak zaman dulu. Makanya yang dibilang tadi 1 dari 10 anak kena namanya sindrom autisme. Zaman sekarang 1 dari 10 anak, kalau ini bilang ASD itu autisme sindrom ya. Nah, itu sebenarnya 1 dari 10 anak itu rata-rata kena. Dan kebanyakan itu cowok, anak cowok memang. Seperti itu. Nah, itu karena ususnya itu lebih sensitif, sehingga pada saat makan sesuatu makanan yang mungkin ibaratnya pencernaannya nggak ready, itu jadinya alergi, istilahnya seperti itu kan. Nah, alfa meta ini bagus banget loh untuk anak-anak yang kondisi sangat sensitif dengan makanan tertentu. Sebenarnya dengan sensitif dengan makanan tertentu atau alergi yang membuat jadinya pertumbuhannya jadi lambat. Contoh ya, misalnya minum susu formula membuat dia jadi lebih aktif ya kan. Nah, akhirnya pertumbuhannya nggak bisa fokus, nggak bisa ngomong ya kan. Nah, itu salah satu karena dia ususnya sensitif dengan susu formula. Itu gampangnya ya. Nah, juga banyak sekali ada yang anak-anak pada saat dia makan seafood ya kan, itu ada saya bantu juga tanganin salah satu anak itu, kalau setiap makan seafood tuh bibirnya bisa bengkak. Terus juga badannya bengkak semua, merah-merah. Terus kalau dia nonton di bioskop nih, ya kan, nah alergi debu lagi. Jadi kalau pada saat dia duduk di bioskop, udah pasti satu badan gatal-gatal merah-merah semua. Sampai orang tuanya setiap ke bioskop tuh harus bawa selimut sendiri. Nah itu sensitif banget ya, sensitif banget. Jadi sel darahnya ini sensitif banget seperti itu. Nah tapi sejak minum konsumsi alfa meta, pakai alfaspin, sudah nggak pernah begitu lagi. Bagus banget sekarang gitu loh. Jadi walaupun makan seafood pun tetap oke. Kenapa? Karena dia punya usus sudah lebih baik. Dia punya tubuh lebih kuat sudah. Organnya udah lebih bagus dalam penyerapan. Seperti itu. Sehingga membantu untuk anak-anak yang sangat sensitif dengan alergi. Ada juga yang setiap pagi ada kan yang kayak bersin-bersin ya kan. Anak-anak ada, bahkan ada yang sampai orang dewasa pun dia setiap kena AC bersin ya kan, sangat sensitif banget. Sejak konsumsi alfa meta bagus banget seperti itu. Itu sih yang banyak kami alamin. Saya boleh tambahin sedikit ya, Bu Mary ya. Boleh. Alfa meta itu kan tadi yang dibilang Bu Mary ya, terbuat dari beras, kulit ari beras, dan saya jarang banget menemui orang memang alergi dengan beras karena memang makanan pokok manusia kan beras ya. Dan alfa meta itu sendiri justru nanti teman-teman bisa lihat juga di channel YouTube ini ya, saya Feeling 88. Itu juga ada satu kesaksian seorang teman ya yang anaknya alergi kacang. Justru dia dengan konsumsi alfa meta malah sekarang kondisi tubuhnya tuh jauh lebih bisa menahan dari reaksi alerginya. Ya. Seperti itu. Karena prinsipnya tadi sel-selnya yang diberi makan. Ketika sel-selnya itu sehat, otomatis tubuhnya itu bisa memulihkan sendiri dari dalam. Seperti itu. Ini saya kebetulan juga ada baca ya barusan di YouTube ini. Ini ada sharing dari seorang teman, saya bacakan ya karena bagus banget. Saya tahu persis juga kisahnya ibu ini. Dari Ibu Marlia ya. 2 putra kami terbantu pulih dari tantangan ABK dengan disiplin konsisten konsumsi alfa meta dikombinasikan dengan kuantum alfaspin. Sekarang 2 putranya udah normal. Bagus. Nanti bisa nonton juga di YouTube. Nah ini juga ada dari Pak Hardi. Sharing bagus ya Pak Hardi, dia bilang gini, anak ABK banyak yang terapi belajar dan sekolah selama bertahun-tahun, tapi perkembangannya kok nggak maksimal.
Nah, itu yang seringkali saya juga bilang ke teman-teman ya, ada anak-anak ABK itu biasa kan di terapi perilaku, terapi ABA dan sebagainya, itu bagus, itu membantu. Namun akan lebih maksimal lagi kalau dibantu juga dengan terapi dari dalam, yaitu perbaikan selnya, kemudian juga proteksi supaya radiasi tidak merusak dia punya sel, tidak memicu makin hiperaktif seperti itu. Ya, setuju. Itu ya. Oke, saya kembalikan ke Bu Winda lagi. Mungkin ada pertanyaan. Ya, ini juga ada beberapa ini juga ya, bukan pertanyaannya, ada lagi sharing juga nih ya dari Ibu Erna ya, Bu Erna. Dia juga memiliki ponakan ini, Pak Kelvin ya, ponakan yang juga terbantu dari alfa meta dan alfa spin juga terutama medan kuantum. Nah, memang kan dari tadi kita ngomongnya medan kuantum ini sangat berpengaruh ya, medan kuantum ini ya. Yang tadinya konsumsi obat penenang sekarang benar-benar bisa bebas dari obat penenang. Ya, tadi juga Bu Marlia saya dengar juga medan kuantum ya. Jadi emang yang paling cepat itu dengan medan kuantum ya, Bu Mary ya. Ya, betul. Yang terbaik itu medan kuantum. Halo, Bu Winda? Jaringannya kayaknya ya. Nggak apa-apa, sambil saya lanjut ya kan. Nah, memang yang terbaik itu medan kuantum memang, karena itu istilahnya kan terlindungin satu ini ya, ibaratnya sumur hidup ya kan, 100 meter kali 100 meter, jadi dia mau kemanapun itu selalu gelombang yang ibaratnya yang kena ke anak, ke satu keluarga itu gelombang yang bagus gitu. Jadi sebenarnya gini, logikanya juga gini loh sebenarnya, tubuh kita ini juga ada gelombang sebenarnya. Jadi makanya kenapa contoh ya, kalau kayu kan dihubungkan dengan listrik kan enggak kesetrum nggak istilahnya ya, tapi kalau tangan kita kena listrik ya kesetrum, betul nggak? Karena tubuh kita ini ada gelombangnya seperti itu. Cuman kalau gelombangnya kita kenanya selalu, jadi gelombang ini sebenarnya saling bertemu. Cuman kalau gelombangnya satu rendah, satu kita nggak sesuai dengan gelombang kita, nggak ketemu, ini jadinya kacau seperti itu. Nah tapi kalau ada namanya gelombang alfa itu gelombang regenerasi itu kalau sama-sama ketemu itu pemulihan jadi cepat banget seperti itu. Makanya katanya kan kalau kita regenerasi sel paling bagus pada saat tidur. Kenapa? Karena tidur itu gelombang alfa. Otak kita itu menggunakan gelombang alfa. Nah, dengan adanya alfa spin, alfa juga kan, nah itu pemulihan bisa sangat cepat. Seperti itu. Terutama untuk anak ABK ya, yang hiperaktif segala macam, karena itu gelombang otaknya sensitif banget. Ya. Bu Winda? Oke, saya dari Bapak Hadi ya. Dari Pak Hadi Prayitno ini ya, saya mau tanya alfa meta alfa spin itu konsumsinya berapa lama ya untuk penyakit interaktif, Bu? Hah? Interaktif atau hiperaktif? Atau ini tulisnya interaktif, kayak hiperaktif maksudnya ya ini Pak Hadi ya, kemungkinan hiperaktif itu. Oh hiperaktif ya. Siapa Pak Kelvin yang jawab? Oke, boleh. Kalau untuk tanya berapa lamanya, sebenarnya gini prinsipnya teman-teman. Paling ideal itu adalah 3 bulan pertama konsumsi non-stop. Dalam artian alfa meta sehari 3 kali. Sebenarnya kembali lagi ya, alfa meta itu kan dia bukan obat. Jadi dia tidak ada dosisnya. Boleh nggak sehari konsumsi 5 kali, 6 kali? Boleh. Bahkan beberapa yang kami tanganin ya, yang kami lihat kondisinya mereka cukup parah dalam artian bukan hanya speak delay aja, tapi mereka juga ada hiperaktif, ada kejangnya juga. Nah itu kan berarti parah banget ya. Nah itu kami malah anjurkan sehari 5 kali, 6 kali, karena prinsipnya makin sering dikonsumsikan, pemulihan selnya makin cepat. Nah tapi kalau yang mungkin normal aja, nggak terlalu bertantangannya, nggak terlalu parah ya, sehari minimal 3 kali, selama 90 hari pertama. Karena itu masa untuk regenerasi sel supaya bagus banget. Nah, setelah masa 90 hari itu lewat, saran kami tetap maintenance. Minimal sehari minum sekali, 2 kali, it's okay. Supaya apa? Karena sel-sel tubuh kita yang tadi dibilang Bu Mary ya, penyebab hari ini itu bukan hanya dari faktor lingkungan aja, tapi dari pola makan juga. Nah, artinya bukan berarti kalau kita udah ada perubahan, kita nggak kontrol makannya, kita nggak kontrol lainnya, tetap harus dijaga. Jadi kalau tanya saya saran ya tetap konsumsi. Untuk alfa meta, sehari minimal sekali oke. Kalau sudah lewat masa 3 bulan pertama ya. Kalau untuk alfa spin ini kan memang pemakaian kita investasi sekali seumur hidup. Jadi ibaratnya teman-teman bisa pakai selamanya. Seperti itu. Semoga terjawab ya Pak Adi ya. Ya, karena kan memang untuk alfa meta sendiri ini sebenarnya kan kalau dibilang ini kan memang untuk orang sehat ya Pak Kelvin ya. Karena kebutuhan makan sebenarnya, kebutuhan sel kita. Jadi sel kita itu bukan yang sakit aja yang dibutuhkan, justru yang sehat itu kan butuh juga untuk makanan sel. Benar ya Pak Kelvin? Karena selama ini kan banyak orang juga
cuman makan tuh ya enakin mulut, ngenyangin perut aja sih sebenarnya. Nggak pernah mikir sel kita itu makan apa. Benar ya Pak Kelvin ya? Itu kuncinya. Justru sebenarnya alfa meta ini ya, itu adalah makanan pokok sel kita yang paling wajib sebenarnya. Makanya kalau ditanya ya toh untuk alfa meta ini untuk orang sehat gimana, untuk sakit semua. Justru sebenarnya untuk pertama kali itu untuk orang sehat dulu untuk dikonsumsi. Benar ya Pak Kelvin? Nah, untuk orang sakit untuk minum alfa meta ini bagus untuk pemulihannya sebenarnya. Benar ya Pak Kelvin ya? Betul. Seperti itu. Udah terjawab kayak ini ya. Bu Winda. Ya. Ya, jadi gini, mungkin banyak orang tua yang pasti kalau ke dokter kan pasti disarankan diet makanan ya, gluten free, casein free mungkin ya kan, atau diet gula ya kan, karena ada anak-anak tertentu itu kalau dia makan gula walaupun sedikit pun bisa nggak tidur 2 kali 24 jam. Berarti kan sangat alergi ya, sensitif banget di makanan, contoh gula segala macam. Nah, banyak yang bertanya ini katanya apakah aman minum alfa meta ya kan? Nah, kalau pengalaman kami yang tadi kembali dari Pak Kelvin, ini aman banget karena dari kulit ari beras merah yang istilahnya penyerapannya seperti kayak bubur ya kan, dan ini pun 30 detik loh penyerapannya, ke dalam penyerapan usus itu 30 detik aja gitu loh ke dalam sel. Jadi cepat banget sehingga tidak meninggalkan kayak istilahnya ampas-ampas yang ini ya, yang nggak bagus istilahnya seperti itu. Dan memang kita ada juga kok itunya sertifikatnya kita gluten free segala macam itu sudah ada juga. Seperti itu. Betul. Berarti kan ya, sangat, dan malah amal. Ya, dan malah justru yang pengalaman kita banyak anak-anak yang pada saat sensitif seperti ini kan yang istilahnya juga kasihan di orang tuanya ya, karena harus ikut begadang kadang 2 hari 3 hari ya kan. Nah, pada saat rutin minum alfa meta selama 3 bulan 6 bulan setahun, itu banyak loh yang orang tua ya kadang lah ya bisa kecolongan kan bisa ya kan, akhirnya termakan gula atau termakan apa. Nah, kalau dulu mungkin orang tua itu banyak yang siap-siap begadang sudah ya kan gitu loh, seperti itu. Pada saat anaknya salah makan. Tapi pada saat rutin minum 6 bulan setahun itu kan organnya jadi lebih sehat ya. Karena dia makan yang sehat, karena selnya makan yang sehat, akhirnya dia organnya kan sehat, lebih kuat. Sehingga pada saat nanti ke depannya pada saat misalnya kecolongan makan gula atau makan apa itu nggak ada efek samping malah jadinya nggak tetap maksudnya tetap bisa tidur, malah tetap tenang karena dia punya organ sudah mulai bagus, nggak sesensitif zaman dulu gitu istilahnya ya, zaman sebelum minum alfa meta seperti itu pengalaman kita banyak banget loh. Ada satu orang tua yang sampai anaknya sebelum ketemu alfa meta alfastin itu setiap kemana-mana itu anaknya nggak boleh makan makanan restoran. Nggak boleh makan apa yang orang tuanya makan atau saudaranya makan, kan kasihan banget ya seperti itu ya kan. Nah, jadi harus makan khusus yang betul-betul dietnya ketat banget. Kenapa? Karena salah makan setitik pun bisa 2 hari nggak tidur. Tapi waktu sejak minum alfa meta, pemulihan anaknya luar biasa, mulai bisa pakai logika, bisa mulai ngomong, mulai bisa fokus, mulai bisa tenang. Terus waktu kecolongan makan sesuatu sama orang tuanya, ternyata tetap oke gitu loh. Nah, sejak dia konsumsi rutin minum alfa meta alfastin, sejak itu ya pada saat keluar, kadang-kadang sekali-sekali ya makan sama keluarga di luar rumah, udah nggak bawa makanan khusus dia lagi. Jadi udah bisa konsumsi seperti normal kayak, kenapa? Karena ususnya udah ready gitu loh. Tubuhnya dia udah siap. Seperti itu. Wah, luar biasa ya. Sebenarnya, kalau saya bilang alfa meta ini sama alfaspin ini kalau dihitung-hitung sebenarnya jauh lebih murah sih ya Bu Mary ya. Ini juga nih ada sharing dari Ibu Dini nih ya. Beliau anaknya punya penderita leukemia. Nah, leukemia itu kan sakit kanker darah ya gitu kan, dan itu anaknya umur baru berapa tahun itu ya. Masih kecil juga anaknya ya. Menggunakan alfa meta alfaspin, pakai medan kuantum, dan alhamdulillah pemulihannya lebih cepat. Ya, berarti kan sebenarnya ini hitung-hitung kalau dihitung angka keuangan dikeluarkan sebenarnya ini jauh lebih murah ya sebenarnya ya. Jauh lebih murah, lebih hemat, lebih simpel sebenarnya terapinya, benar nggak? Akan betul jauh sekali. lebih ini nanti ke depannya. Ya. Ini juga karena banyak sekali yang investasinya itu sampai ratusan juta bahkan M loh, kita banyak nemuin. Benar. Nah, ini ada juga nih pertanyaan lagi ya. Oh, ini tadi ada kelewat ya ibunya mungkin baru masuk kali ya untuk anak epilepsi ya, tadi kan udah dijawab kali ya. Nanti bisa tanya lagi ulang ya sama pengundangnya ya Bu Mary ya, karena tadi udah dijawab. Ini untuk anak CP cerebral palsy juga sudah belum tadi ya? Menanya apakah bisa untuk anak CP juga ya? Sudah ya Bu ya.
Ibu Eka nanti bisa tanya lebih lanjut juga sama pengundangnya ya. Seperti itu. Ini juga dari Bu Marliah lagi ya. Memang kuncinya katanya anak ABK, peran orang tua tuh sangat penting ya. Karena ibunya yang harus berjuang katanya. Kunci utama itu dia bilang diet, hindari dari makan makanan minuman instan. Kalau untuk anak ABK ini karena Bu Marliah kan dia punya 2 anak autis kan, anak ADHD ya, dan sekarang kan sembuh total ya anaknya ya. Ya. Ibu Winda, saya boleh tambahin sedikit juga ya. Jadi ini boleh Pak Kelvin. Yang terlambat masuknya ya, mungkin belum sempat lihat sharingnya tadi, nanti teman-teman bisa nonton juga kok siaran ulangnya ini ya kan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kita belum sempat jawab, siapa tahu di bagian awal-awal tadi teman-teman bisa temukan jawabannya. Intinya begini, untuk alfa meta itu kan dia prinsipnya adalah makanan pokok untuk perbaikan sel ya. Karena ketika sel kita sehat, tubuh kita tuh otomatis meningkat penyembuhan dari dalamnya. Jadi kalau ditanya apakah untuk ini bisa jawabannya. Nah, cuman kembali lagi alfa meta tidak menggantikan obat ya teman-teman. Artinya kalau misalkan dari dokter ada menyarankan konsumsi obat, tetap dikonsumsi dengan obat. Jadi kita bukan menggantikan peran dokter ya. Nah, tapi alfa meta ini justru pendukung yang sangat bagus banget. Dia mengimbangi sehingga fungsi penyerapan obatnya juga lebih bagus. Nah, nantinya kalau memang ada progresnya semakin baik, yang memutuskan untuk memberhentikan obatnya itu adalah dokternya. Seperti itu ya. Jadi jangan teman-teman sembarangan minum alfa meta langsung diberhentikan obat juga jangan. Harus bijak ya seperti itu. Tetap harus ada simulasi atau terapi, itu juga harus loh ya. Jangan cuma gini minum alfa meta terus nggak diajak ngomong anaknya ya kan. Nggak dilatih duduk, nggak dilatih berdiri ya juga nggak bisa apa-apa tetap ya kan. Tetap harus ada simulasi juga ya seperti itu atau terapi seperti itu. Sama kurangin gadget Bu Winda. Kurangin penggunaan gadget. Benar. Karena kalau anak kebutuhan khusus ini biasanya dia dekat dengan seperti itu Bu Mary. Ya. Handphone biasanya betul. Terus kan. Malah ada sebagian anak-anak itu kalau dia walaupun misalnya handphonenya disimpan sama orang tuanya nih, di jok motor aja bisa tahu loh. Itu ada handphone di situ. Itu anak-anak sebagian kebutuhan khusus tuh sampai seperti itu sensitifnya. Jadi walaupun disembunyikan dia bisa tahu, padahal kalau dipikirkan nggak masuk akal ya. Nah itu karena mereka betul-betul gelombangnya bisa nyambungnya ke gadget itu gitu loh. Seperti itu. Ya. Ini ada lagi nih Bu Mary ya, mungkin ini jam kita masih ini ya. Ada pertanyaan nih dari Pak Edi nih Bu Mary ya. Katanya nih dia anaknya umur 3 tahun, speed delay juga. Dia memang sudah konsumsi alfa meta ya kurang lebih 2 minggu. Nah kalau alfaspinnya mungkin beliau baru. Nah ternyata dia ada putus-putus ya. Saya bantu bacakan ya Bu Mary. Jadi reaksi dia buang air besar. Bu Winda sinyalnya agak goyang barusan. Saya bantu bacakan ya. Jadi dari Bapak Edi, intinya beliau punya anak umur 3 tahun, terlambat bicara, disarankan konsumsi alfa meta ya setelah konsumsi 2 minggu. Ternyata buang air besarnya warna hijau. Dan badannya menjadi kurus katanya. Nah, apakah ini tidak masalah ataukah ini proses adaptasi untuk tubuhnya gitu ya. Terus juga menggunakan sinar alfaspin, tidurnya jadi gelisah. Padahal sebelumnya tidak begitu, mohon arahan dan masukannya. Oke, jadi gini, kalau untuk BAB-nya ya, mungkin juga sambil dicek juga, mungkin pola makan hari-harinya mungkin ada perubahan juga selama 2 minggu ini, seperti itu. Satu, memang kedua, kadang ada proses detox itu memang berbeda-beda, seperti itu. Boleh juga, nanti Pak Edi juga enggak apa-apa, tetap harus cek ke dokter juga enggak apa-apa, misalnya dalam segi apakah untuk dari segi warna BAB-nya masih normal untuk usia 3 tahun, seperti itu. Cuman kembali lagi ya, kalau pengalaman kami untuk alfa meta itu bagus banget justru untuk pencernaan, seperti itu. Banyak yang ngalamin proses, kalau kami sarankan sih tetap teruskan aja sih, seperti itu, karena lebih bagus. Memang beda-beda, kalau ada masalah, itu memang macam-macam reaksinya. Jadi contoh lah ya, kalau misalnya kalau yang untuk orang dewasa masalahnya di ginjal, itu pada saat minum ini pertama kali itu mual banget, cenderung malah muntah kebanyakan, seperti itu. Anggap ya itu untuk awal, tapi kalau rutin diminumin itu malah bagus banget perubahannya.
Ya. Jadi kalau saya bilang sih nggak usah khawatir, tapi tetap dipantau. Sambil dipantau nanti tetap nge-link ya sama pengundangnya untuk dipantau kembali gitu, seperti itu. Ya. Dan tetap dikasih pola makan yang sehat. Nangkep ya? Karena gini, dan kemudian kalau untuk senternya, mungkin gini, senternya jangan jangan kelihatan di ininya ya. Contoh ya, jangan di mukanya, jangan begini. Di gini aja yang enggak kelihatan dari cahayanya. Iya. Nangkep ya, seperti itu. Kalau misalnya awal masih gelisah dulu, itu juga bisa jadi ini aja. Kalau enggak sementara dosa pakai senter dulu, misalnya cobain dulu aja begini. Kalau misalnya punya satu, kalau punya dua, yang ini. Seperti ini. Bisa kelihatan enggak ya? Kelihatan ini Bu Mary. ya, seperti itu. Jadi kecuali kalau misalnya ini senternya agak deket aja, jadi nggak kelihatan di begini, nangkep ya? Kalau begini pasti nggak bisa tidur, satu. Nah sambil kalau saya lihat gini, karena gini anak-anak gelisah itu juga beda-beda. Bisa jadi memang masalah di pencernaannya, kebanyakan seperti itu gitu. Kenapa anak-anak jadinya 2 kali 24 jam nggak tidur itu biasanya pencernaan, coba dicek juga selain minum alfa meta, itu makanan apa dikonsumsi juga seperti itu harus dicek juga seperti itu gitu. Jadi diakalin ya Bu Mary ya. Ya. Tetap diakalin karena penggunaan alfaspin itu justru membantu sekali kok untuk Pak Edi ya. Tetap digunakan. Nah untuk alfa meta kan baru 2 minggu ya. Tetap aja dikonsumsikan, nanti lihat perubahannya. Karena ya tadi yang dibilang Bu Mary ya, prosesnya setiap orang berbeda-beda. Kami juga ada pengalaman ya, anak yang kena autoimun lupus itu udah sehari konsumsi obat 24 macam. Halo, Mas Kelvin, putus-putus, Mas. Oh, putus-putus ya? Oke, saya ulangin ya. Jadi kami juga ada pengalaman ya, anak kebutuhan tadi putus, sempat putus tadi. Anak yang ini autoimun lupus itu satu hari anak itu sampai konsumsi 24 macam obat. Jadi bisa bayangkan berapa banyak kimia tuh yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan memang secara dokter sendiri udah ngecek berapa kali ya, diagnosanya memang kondisinya parah banget sampai udah metastasis ke tulang juga. Singkat cerita, ketika pertama kali konsumsi alfa meta, itu dia rasa nggak enak badan, lemes. Dan malam itu dia sempat muntah, keluarnya darah dan warnanya hitam. Nah kan khawatir ya, wajar ya. Biasa kan orang melihat gitu khawatir. Tapi pada saat dicek ke dokter, justru dokter bilang apa? Itu bagus, justru itu proses detoksnya. Bayangkan berapa banyak kimia yang masuk, itu begitu dia konsumsi alfa meta itu bisa keluar. Dan ternyata benar, setelah dirutinkan konsumsi alfa meta, 3 hari kemudian anak itu wajahnya berubah sekali, udah jauh lebih cerah, yang awalnya nggak bisa kena matahari bisa kena matahari, seperti itu. Jadi proses detoksnya berbeda-beda setiap orang, tapi yang dibilang Bu Mary benar, tetap harus dipantau, tetap cek ke dokter juga boleh, seperti itu ya. Pak Edi. Dan ya biasanya proses pembuangan racun juga biasanya ada kayak gitu juga. Cuman gini, kenapa anak jadi kurus ya? Nah, bisa jadi mungkin karena mengurangi susu formula. Jadi pengalaman contoh anak saya dulu gemuk sih, tapi gendutnya itu karena minum susu formula 4 jam sekali gitu loh. Nangkep ya. Jadi waktu saya kurangin susu formula pasti lebih kurus ya awalnya masa pertumbuhan juga, apalagi masih lari-lari ya kan, masih hiperaktif gitu loh. Pasti ada mengalami penurunan, ibaratnya kelihatan kurus lah ya. Waktu itu sempat juga dikasih tahu sama orang tua lain, kok kayaknya agak kurus anaknya ya kan. Nah tapi yang paling penting kan bukan masalah kurusnya, yang penting kan sehatnya, betul nggak? Gemuk kalau cuman karena dari susu formula kan juga percuma juga, betul nggak ya kan gitu loh. Seperti itu, karena kadang gemuk itu karena efek gulanya gitu loh. Nah kalau gula dikurangin pasti ya tubuhnya jadinya lebih kurus, seperti itu. Yes. Tapi kalau nanti minum alfa meta biasanya nanti kalau badannya udah terasa bagus ya, itu nanti pola makannya justru anak jadi lebih bagus. Maksudnya selera makannya itu lebih bagus untuk mencerna makanan yang sehat. Seperti itu. Iya. Ibu Winda? Karena juga saya ada pengalaman Bu Mary. Saya ada pengalaman juga untuk masa detox ini anak saya pertama itu dia ada diare juga sih Bu Mary, anak saya. Ada diare. Diarenya tuh beda banget, baunya tuh beda gitu kan. Kondisi 3 hari tapi tetap saya minumkan alfa meta. Dia muntah. Lama udah muntah, saya tunggu dulu berapa menit kemudian saya minumin lagi alfa meta. Itu pengalaman saya sih ya. Dan alhamdulillah enggak rumah sakitnya karena saya juga perawat ya, dulu kan saya perawat.
Jadi saya nggak ke rumah sakit kan, tapi tetap saya Alpha Meta saya genjotin dari airnya, minumnya, makannya segalanya dengan Alpha Meta dan banyakin air ya. Dan kunci juga minum Alpha Meta kita juga harus perhatiin juga minumnya juga sih Bu Mary, itu juga penting juga ya. Iya. Nah kadang-kadang kekurangan minum juga bisa jadi dari anaknya Pak Edi ini ya. Kemungkinan juga seperti itu. Intinya kalau selama Seperti kita itu. kembali ke pola Baik, makan ini sehat udah, aman sih. Ya. Ya, karena kan memang Alpha Meta kan termasuk aman ya. Ya. Seperti itu. Oh, ini juga ada pertanyaan nih, ada investasinya berapa ini ya? Gimana dia investasi? Ada investasinya berapa Alpha Meta dan Alpha Spin? Oke, saran saya sih nanti konsultasikan dari Bu Ani. Ya, saran saya sih nanti konsultasikan aja dengan pengundang yang memberikan link ini kepada Bapak Ibu supaya karena kan setiap perkembangan anak kan beda-beda ya case-nya, berat ringannya ya kan, sakitnya apa ya kan, hiperaktif kah, cerebral palsy kah, usianya berapa. Nah, saran saya tanya aja sama pengundangnya yang memberikan linknya ini. Karena memang nanti juga proses pembeliannya kan semua lewat perusahaan langsung kok resmi seperti itu. Jadi dijamin keasliannya seperti itu, ya kan? Seperti itu sih Bu Winda. Ya, memang kuncinya tuh memang harus jangan apa kalau misal bisa ya memang jangan beli di online ya, karena kunci utama di situ Bu Mary ya. Nanti yang belum bisa kan harus ke tempat resminya ya, karena kita takut juga ya Bu Mary ya. Kalau beli di online apa segala macam keasliannya segala macam kan kita nggak pernah tahu ya. Betul sekali. Di mana-mana kan produk bagus banget, pastilah ada yang mau tiru, itu normal ya. Seperti itu. Makanya kalau saran saya memang Bapak Ibu tanya sama pengundangnya untuk nanti pembelian lewat perusahaan langsung seperti itu. Nah, baik Bu Mary. Aduh, nih sebenarnya pertanyaan ini masih banyak ini Bu Mary ya. Cuman kita waktu ya, waktu kita udah mulai habis nih ya Bu Mary ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang masih belum bisa kita jawab, nanti bisa tanya langsung ke pengundangnya ya. Pengundangnya nanti bisa tanya langsung atau nanti bisa video call juga sama pengundangnya Bapak Ibu. Bisa langsung tanya lebih detailnya Alpha Meta dan Alpha Spin. Untuk harga juga bisa ditanya ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena nanti juga kita ada acara lagi Bu, lebih ini lagi nanti ya tanggal 16 itu ya, bisa tampilkan nggak Mas Kevin ya. Nah ini ya langsung ya dari Ibu kisah Inka. nyata ini dari Ibu Inka nih ya, keberhasilan dan perjuangan Ibu dari anak kondisi ADHD ya. Dan kita narasumbernya juga Dr. Dwi Wastoro ya, spesialis anak. Nah ini kan harus didengar ini ya. Ini wajibnya ibu-ibu yang lagi berjuang ya, yang biasa ke rumah sakit nggak bisa lagi masa pandemi ini kan harus nonton ini ya via online ini ya, bisa dengar sendiri ya perjuangan Ibu Inka juga nih ya tentang anaknya ADHD ya, seperti itu. Harus dicatat ini tanggalnya ya teman-teman ya, tanggal 16 Agustus ya, hari Minggu ya, jam 1 siang. Jadi luangkan waktunya ya untuk bisa tahu lebih dalam informasi ini nanti ya, hari Minggu tanggal 16 Agustus. Baik ya, Bu Mary, Pak Kelvin, terima kasih waktunya ya, sudah memberikan sharing yang sangat luar biasa sebenarnya ini ya, sharing yang sangat penting ya, karena kenapa kuncinya juga dari cerita kita semuanya di sini sharingnya pola makan yang sehat, dan satu lagi tadi itu ya proteksi diri ya dari namanya radiasi, itu juga sangat penting. Karena dengan lihat dari Alpha Meta, Alpha Spin nanti ya pemulihan jauh lebih ini nanti ya, lebih insya Allah cepat ya. Dan untuk terapinya saya bilangnya ini lebih murah, lebih simple ya, lebih menghemat waktu nanti depan, dan nanti ya lebih hemat lagi, udah diulang lagi, lebih hemat dan lebih hemat lah ya, karena kalau untuk anak terapi autis ini kan nggak sedikit uang ya, seperti itu ya. Nah oke. Bu Mary dan Pak Kelvin ada mau kasih ini lagi? Sudah. Kalau saya mungkin gini, untuk orang tua yang paling penting buka hati, buka pikiran aja. Nggak usah takut dengan investasinya, ini berapa segala macam. Yang nanti Bapak Ibu konsultasi aja sama pengundangnya, nanti gimana sih caranya ya kan, saya bisa memaksimalkan untuk proses pertumbuhan anak saya, perkembangan anak saya.
Tapi nanti juga ada caranya kok, bagaimana juga pemulihannya nanti malah bisa gratis seperti itu. Ada kesempatan. Jadi ini bagus banget sih. Jadi makanya memang ini satu kesempatan kita juga berbagi berkah juga kepada Bapak Ibu yang punya tantangan di luar sana juga, yang ngalamin hal yang sama gitu loh. Seperti itu. Jadi ada kesempatan nanti bagaimana untuk gratisnya, nanti bisa tanya programnya juga sama pengundangnya Bapak Ibu yang memberikan link ini. Iya. Oh, jadi semuanya udah satu paket ya Bu Mary ya. Ya. Bisa menghemat ya untuk terapinya, dan bisa ada satu peluang juga ya Bu Mary ya. Oke, itu aja mungkin sharing dari kami ya, teman-teman semua. Nanti kalau ada pertanyaan kembali nanti boleh tanya ke pengundangnya ya. Mungkin cukup ini acara kita malam ini. Oke, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Bu Mary. Terima kasih Pak Kelvin sharingnya. Semoga bisa membantu. Ya, makasih.